Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Rekan-rekan dan jamaah beserta kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini, hari Kamis tanggal mana Mas Didi? 22 ya. 22 Safar. Ada yang sudah 23 tanggalnya. 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6. Betul ya? Oh, itu dia. 6 Agustus 2026. Alhamdulillah kita masih diberi waktu, kesehatan, kecukupan dan tentu taufik untuk terus melanjutkan ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli syukur, ahli zikir dan ahli ibadah dengan baik kepadanya. Amin. Selanjutnya semoga pula salawat dan salam dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak hari kiamat tiba. Mas Dedi, ini kemis napa sak? Kok suaranya agak ngefales, ngebas. Ya. Oh, bertanggapan ya? Bertanggapan apa kakean brutu? Ya Allah. Mangan brutu ya orang aja-aja. Masya Allah. Konon katanya Mas Dedi itu makanan favoritnya kalau pagi itu brutu aja. Maka mulai hari ini kita panggil Dedi Brutu aja. Ben gampang. Oh, Dedi wakeh banget jeneng Dedi. Iya kan? Kalau Dedi Brutu sepertinya ora ono kecuali beliau. Iya. Baik. Apalagi kalau di Eropa, Dedi itu banyak. Ya, iya. Nek kene sing akeh sapa? Abu. Ya, nek ana Dedi. Begitu jamaah ya, mari kita lanjut. Halaman terakhir 38. Itu kemarin ya di bait syair itu ya. Baik, kita lanjut sekarang penjelasan beliau berkait dengan halo. Tes. Kok enggak? Oh ya sudah. Berkait dengan syarat-syarat diterima kalimat la ilaha illallah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Mari yang pertama kita lihat syaratnya apa. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa amma syuruti la ilaha illallah fahiya wa dzakaraha wa hiya thamaniyatu syurut. Ada loh, halo. Kok mentantet loh hilang ini mau urip. Halo. Masa enggak nyuwedek ini. Posisiku tadi ngene. Ya Allah, Mas, sampean iki yo mlekoto iki. Lho iki urip nih. Hah? Enggak, tadi enggak ngapa-ngapain. Demot ae, Mas. Iya, ada 8. 1. Fa idza qala qailun min aina ataitum bi hadhihi syurut. Loh Mas sampean niku nekakno 8 syarat wis kok ngendi syarate?
Dari mana 8 syarat yang kalian sampaikan? Ngopo ndak anggo syarat-syarat? Kan gitu. Oke, yuqal dijawab minal masdaril ladzi istakhlasat minhu syurutus shalah. Dari syarat-syarat salat. Jadi syarat la ilaha illallah ini diambil diringkas dari syarat-syarat sah salat wa syurut al-hajj, syarat-syarat sah haji, wa ghairi dzalika minal ibadat, dan juga syarat-syarat dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi hilang meneh. Mas, ya apa Mas? Urung sarapan po yo. Apa sesekali jadwale sarapan sik lagi pengajian. Iki nyatane ini protes sih. Ora tak apa-apa nol Mas. Halo. Nyenggol yo ora. Getak yo ora. Baterai. Di sini nggak pakai baterai kan? Masuk loh, kan ngangkat tenan nih Mas. Ya Allah. Apanya Mas? Ya padha ae nek Mas mati mau diunggahno ya. Halo. Oh, harus cedak gitu ya? Selalu. Oh, enggak boleh Mas dia agak atau sithik iki manjap banget iki wong. Golek bojo aja sing ngene iki Mas. Sampean gak iso bojo meneh. Posesif banget nih, cepet gandeng terus. Lanjut kita. Jadi diambil diringkas dari syarat-syarat salat, syarat-syarat haji, dan juga syarat-syarat ibadah yang lain. Fakama anna salata laha syurutun la tuqbalu illa biha, wal hajju lahu syurutun la yuqbalu illa biha, waz zakatu laha syurutun la tuqbalu illa biha, wa ghairu dzalika min at-ta'ati la tuqbalu illa bi syurutiha. Bahwa salat itu ada syarat-syarat kecuali kalau tidak dipenuhi tidak diterima. Haji ada syarat-syaratnya, tidak diterima kalau tidak dipenuhi. Zakat pun demikian, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Walhasil fakadzalika la ilaha illallah. Pun dengan kalimat la ilaha illallah, lu apa hubungannya la ilaha illallah karo salat, haji, zakat? Lu kan podo-podo ibadah. Nah itu dia, sama-sama ibadah. Kalau la ilaha illallah itu ibadah dalam bentuk keyakinan, ucapan. Salat ada ucapan, ada hati, ada perbuatan, zakat ada duit, macam-macam ya. Nah, semuanya itu ibadah. Tidak diterima kalau tidak memenuhi syarat. Kalimat la ilaha illallah pun demikian. La tuqbalu min qailiha illa bi syurutiha. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jika tidak memenuhi syarat, yo ora ditampa meskipun ribuan kali barangkali dia ucapkan kalimat itu. Wa hiya syurutun ulimat bil istiqra'i wat tatabbu'i li kalamillahi azza wa jalla. Tentu bahwa tadi ya, dari mana syarat-syarat itu diketahui? Ya dari hasil pembacaan secara komprehensif, penelitian menyeluruh yang dilakukan oleh para ulama terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lalu mereka menyimpulkan ya li kalamillahi azza wa jalla wa kalami rasulihi salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Jadi simpulan ini berdasarkan hasil penelitian dan pembacaan yang menyeluruh, bukan satu dua dalil, bukan satu dari sudut pandang, tidak, dari keseluruhan. Lalu simpulannya demikian. Kila ada yang halo, loh Mas, tes bleret nih, halo, gak berkurang kan? Nah ini loh, itu cedak loh Mas, gak berkurang kan? Apa ini Mas? Apa gara-gara aku mau ngelok ke Mas, suarane Mas jadi brutu ya? Iya. Qila li Wahab ibni Munabbih rahimahullahu ta'ala, suatu kali
Ya, Wahab bin Munabbih ditanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Wis bengok, Mas. Iki apa nih ya? Bismillah. Tes. Oh. Tes. Udah dicas Mas itu? Tes. Halo. Oh. Sing kono berarti, Mas. Kemungkinan. Oh. Jan kudu ana sing ahli ini. Malah menghilang. Ya serapopo. Yang penting kita dengar. Baik. Suatu kali Wahab bin Munabbih ditanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Pak Imam, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Beliau menjawab, qala bala. Oh iya, betul itu. Betul kunci surga. Walakin, namun akan tetapi laisa miftahun illa lahu asnan. Tetapi bahwa kunci itu kan ada mata kuncinya, giginya itu kan. Kalau kunci lurus ini orang ono kunci, mesti ono singgo, ya kan? Gitu dia. Namanya kunci kan ada apa namanya? Ya gerigi-geriginya itu. Ada dua kata beliau. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futihalah. Kunci yang kau bawa jika ada giginya itu masih lengkap, ya bisalah kau pakai untuk membuka. Tetapi wa illa lam yuftah lak. Tapi kalau sudah ompong, Mas Dedi, Masya Allah, sekarang hemat banget belum, hemat ini. Si opo-opo larang dari hemat. Nek senyum biasanya senyumnya lebar, sekarang rapet. Ya, jadi kalau sudah nggak ada giginya, nggak ada gerigi ompong, hapi diputer-puter ya germu bengtok kan begitu. Ini logika kunci. Yushiru bidzalika ila syurutiha wa dawabitiha wa quyudiha alwaridati fi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dari Imam Wahab bin Munabbih tadi? Bahwa betul memang la ilaha illallah itu kunci surga. Tapi kalau kunci sudah tidak ada gigi atau geriginya tadi, mau diputar-putar, dilebak-lebokno ya gak iso fungsi, nggak bisa membuka. Harus ada geriginya tadi. Itulah gerigi itu diibaratkan sebagai apa? Syarat-syaratnya, ya, dan yang lain-lainnya. Aturan-aturannya, kaidah-kaidahnya seperti itu. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang buahnya itu kemudian disimpulkan oleh para ulama menjadi 8 ini. Fa in qala qailun. Oke. Kalau ada lagi yang bertanya, inna mujarrada an-nutqi bi syahadati alla ilaha illallah yanfa' wa annaha taqbalu biduni dawabit wa biduni syurut. Misalnya ada yang mengatakan, lah kalimat la ilaha illallah itu yang penting diucapkan, yang penting diikrarkan, yang penting dibunyikan, pasti bermanfaat. Tidak perlu memenuhi syarat, tidak perlu dawabit. Dawabit itu ketentuan-ketentuan, aturan-aturan khusus. Rasa kakean ngono lah wis, yang penting la ilaha illallah. Makna qila. Kemudian kalau begitu dikatakan atau ditanyakan, makna dzalika? Kalau begitu, ana qaulal munafiqina. Kalau Anda mengatakan sing penting mengucapkan la ilaha illallah tanpa syarat, tanpa aturan, mesti bermanfaat. Kita balik bertanya. Makna dzalika? Oh, kalau begitu artinya ana qaulal munafiqin. Ucapan orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Yanfa'uhum. Kalau begitu, kalau kalian hanya menyatakan cukup berucap, cukup berbunyi, cukup berikrar itu bermanfaat, lah kalau begitu bagaimana dengan ucapan orang-orang munafik? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Berarti itu bermanfaat dong. Padahal kenyataannya bermanfaat apa tidak? Tidak. Wa kadzalika qauluhum idza laqau alladziina amanu amanna.
Begitu pula ketika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman. Pada saat itu orang-orang yang beriman adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka nimbrung, mereka ngomong, kami beriman loh. Kalau begitu bermanfaat. Padahal tidak. Dan wala yaqulu bidzalika qailun. Tidak ada satupun orang, apalagi ulama yang menyatakan demikian, bahwa ucapan orang munafik ini bermanfaat. Tidak. Lu orang munafik mengatakan banget, fasih banget. Iya. Apalagi zaman itu sama-sama yang hidup bersama Nabi, wong Arab asli. Ya fasih, paham. Tapi ketika tidak memenuhi syarat dan ketentuannya, tidak bermanfaat. Bahkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wal'iyadzu billah. Walhasil jamaah, fala ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu la tuqbalu min qailiha bimujarradin nutq. Tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya meskipun ribuan kali. Kalau sekedar dia mengucapkan tanpa memenuhi syarat dan aturannya. Agar bermanfaat bagaimana? Balla budda minal ityani bi syurutiha wa dawabitiha al-mustamaddati minal kitab was sunnah. Kecuali harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku SKB-nya yang berlandaskan Al-Quran was sunnah. Ja'a 'anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qila lah. Suatu kali ada orang yang bertanya kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna nasan yaquluna, Pak Imam, orang-orang itu menyatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Faqala, itu betul memang kalimatnya begitu dalam hadis. Tetapi bukan sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan tadi kenyataan orang-orang munafik tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu. Oleh karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, memberikan penjelasan. Ini, memberikan penjelasan. Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Beliau tidak menambah hadis, tidak, tapi menjelaskan makna supaya orang tidak salah paham. Dan dugaan kuat saya sampai hari ini pun masih banyak orang yang salah paham. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah mlebu swarga. Lho iya, wis pokoke kowe mlebu Islam, berarti kan la ilaha illallah. Wis pokoke beres, sok kowe gocekan sorbane. Nah, yo langsung cepet nih. Nyantole, kuwi nek dadi tukang Gojek cepet kuwi entuk. Nyantol langsung set gitu. Set. Jadi begitu jamaah. Ini beliau bukan menambah, tetapi beliau menjelaskan. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha, lalu menunaikan hak kalimat la ilaha illallah dan kewajiban konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, baru dakhalal jannah. Begitu teman-teman. Ini luar biasa. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma syuruti la ilaha illallah fahiyya, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, adapun syarat-syarat agar kalimat la ilaha illallah itu sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, al-awwal al-ilmul munafi lil jahl. Tahu artinya sehingga kita tidak buntu, ya, tidak jahil lagi. Ai al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Kita wajib memahami, mengetahui kalimat la ilaha illallah itu ada 2 poin. Ada penetapan dan penolakan. Ada yang ditetapkan, ada yang ditolak. Ada yang diakui, ada yang tidak. Ini poin penting. Wa haqiqatu ma dallat alaihi min tauhidillahi azza wa jalla wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Jadi harus tahu tadi artinya, baik yang menetapkan maupun menolak. 2,
hakikat tauhid yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Harus tahu apa sih sejatinya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Begitu pula wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, hanya memberikan seluruh ibadah kita untuk Allah. Harus tahu itu. Wa ikhlasid dinilah, juga tahu bahwa semua ajaran agama ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Ada doa, ada tawakal, ada pasrah, ada takut, ada macam-macam. Ada nazar, ada sembelih korban, hanya untuk Allah. Bukan sembelih korban untuk penunggu gunung Kawi, gunung Kemukus, gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi gimana Mas kabarnya? Ada yang mengikuti? Masih batuk-batuk. Iya, berapa kilo terakhir luncuran lava tadi pagi? Saya belum cek. Ya. Jadi itu kan ada info. Masya Allah. Ya, pokoknya kita bersabar, bersyukur saja apapun. Karena di balik kesulitan, di balik itu ada kemakmuran, ya kan? Pasir itu Masya Allah. Maka bersyukurlah. Nah, persoalannya sebagian orang itu berbuat syirik. Itu yang medeni jemaah. Ya. Baik, lanjut. Itu yang pertama, menetapkan seluruh peribadatan hanya untuk Allah. Jadi kan, wa ikhlasuddin lahu. Hanya ikhlas itu memurnikan, hanya untuk Allah. Sembelih korban, mau nazar, mau tawakal, mau doa, bergantung, tawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, wal kufri bi kulli ma yu'badu min dunillah. Nah, ini dia, penolakan tadi, pengingkaran. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya penetapan, hanya beribadah kepada Allah, tapi juga menolak, mengingkari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Bisa jadi orang itu, aku mau nyembah Gusti Allah, iya. Tapi dia tidak menolak penyembahan kepada selain Allah. Yes, karep mau. Ora apa-apa kowe lah, ora apa-apa. Ora apa-apa lah. Harus kita tolak itu. Itu enggak betul. Karena bisa jadi orang itu hanya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak menolak. Tidak. Kita harus menolak seluruh peribadatan kepada selain Allah. Pengingkaran, penolakan tadi. Kama marrat ma'ana al-ayatul katsiratul lati tuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Banyak ayat yang sudah kita ketahui yang menjelaskan apa itu arti la ilaha illallah. Contohnya kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, ibadailah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ini penetapan dan penolakan. Kalian tidak punya Tuhan sembahan kecuali Allah. Tidak ada selain Allah itu. Meskipun orang jadikan itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan, tapi itu enggak betul, enggak sah, alias palsu. Tuhan palsu banyak. Ya Tuhan yang dibuat oleh manusia, Tuhan palsu namanya. Ya, Tuhan yang betul ya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 59. Demikian pula di dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jelas kalimatnya. Dan ibadahilah Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kata syai'an itu kita selalu ulang-ulang kembali, ini sebagai penegasan penting karena penggunaan kalimat itu menunjukkan makna yang luar biasa jemaah. Jadi jangan dianggap remeh. Kadang kita kalau hanya membaca terjemah itu kurang mantap, tapi kalau jenengan paham struktur kalimat wala tusyriku bihi syai'a, ini jelas, gamblang, mantap, tegas. Tidak ada toleransi sama sekali untuk berbuat syirik. Mengapa? Ada kalimat larangan. La tusyriku bihi syai'an, kemudian diikuti oleh syai'an. An-nakirah. Syai'an itu nakirah, tak tentu, indefinite, kata yang tak tentu. Yang disebut dalam struktur kalimat larangan
itu menunjukkan makna ya umum. Syai'an itu umum. Artinya apa? Jangan berbuat syirik. Apapun jenis, model, apalagi kaliber, ukuran kadar kesyirikan. Yang kecil, yang besar, yang sedang, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Pokoknya syirik tidak boleh. Ini maknanya. Jadi semua kesyirikan dilarang dalam agama Islam. Tidak peduli. Ini satu. Perbuatan syiriknya itu dilarang. Yang kedua, oknum yang dijadikan sekutu bagi Allah. Ketika seseorang berbuat syirik berarti dia kan apa? Beribadah kepada selain Allah juga. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Nah, oknum ini siapapun dia, tidak boleh dijadikan sekutu. Kalau tadi perbuatannya sekecil apapun tidak boleh, apalagi gede. Ini siapapun itu dijadikan sekutu nggak boleh. Jangan menjadikan sekutu bagi Allah. Siapapun dia, walaupun malaikat, walaupun nabi, walaupun wali, walaupun orang soleh, walaupun makhluk mungkin yang besar. Ada langit, kursi, arsy yang di atas atau yang di bawah. Ada samudra, ada bumi, ada gunung, macam-macam. Apalagi sekedar ya orang biasa, orang kecil, makhluk kecil dan seterusnya. Tidak, jadi 2 poin ini. Wala tusyriku bihi syai'a. Tegas banget. Kalimat ini menegaskan wa'budullah, menetapkan hanya Allah yang boleh disembah dan diibadahi. Wala tusyriku bihi syai'a. Penolakan, pengingkaran kepada seluruh perbuatan syirik dan seluruh sembahan selain Allah. Ini 2 poin ini penting jemaah. Dan kita harus paham. Jadi yang diingkari siapa? Dan apa? Perbuatannya satu. Yang kedua, oknum yang dijadikan sekutu. Lupa, itu yang disembah itu makhluk paling top. Jeung Nabi loh. Nur Muhammad loh. Nur Muhammad apa? Nur Sahid. Rodo gelap. Jadi meskipun yang disembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun beliau adalah makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Enggak, aku syirik ngomong dikit, sidik Mas. Ya. Aku ki nyenyuwun ndedonga berdoa kepada Allah, tapi mantep kuwi nek nang cedhak kuburane Mbah sinten Mas? Selamat. Ya. Supaya lebih mantap dan lebih dikabul, sama aja. Sidik mungkin atau hal yang menjurus kepada kesyirikan. Tidak boleh. Jadi paham nih ya. Kalimatnya ini luar biasa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini juga jelas kalimatnya. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan memurnikan. Memurnikan berarti enggak ada sedikit pun sekutu, enggak ada sedikit pun kesyirikan. Begitu. Itu yang pertama. Apa artinya? Mengetahui artinya. Jadi bukan ngibadah kepada Allah, bukan. Kurang. Dan mengingkari seluruh peribadatan dan sekutu selain Allah. Itu dia. Dan sepertinya ini banyak yang tidak sampai situ ya pemahaman orang. Sebagian besar atau mungkin mohon maaf saya tidak tahu ya. Sebagian mesti ada. Pemahamannya ising penting nyembah Gusti Allah. Yang penting beribadah kepada Allah. Tapi lupa bahwa dia juga mungkin beribadah kepada selain Allah. Ini yang masih terjadi. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka atau mereka memahami la ilaha illallah hanya sampai kepada penetapan, bukan penolakan dan pengingkaran. Dan itu masih kategori syirik lah. Orang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, itulah syirik. Lah kita ini diperintah supaya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah serta mengingkari peribadatan itu. Itu baru namanya murni. Maka kalimatnya mukhlisin. Gitu loh jemaah. Sederhana sebenarnya. Al-Quran mudah. Pak Allah betul ini bahasa Arab nggih. Mboten napa-napa. Yang penting tahu artinya dan tahu penjelasannya. Umpamanya orang seperti itu. Ngomong-ngomong kita mau orang gede-gede Mas, wis disetrum. Halo.
Biasanya kan waduh ini malah tak doh-doh kayak wingi-wingi supaya tidak terlalu. Halo. Oh. Nah, sepertinya itu, Mas. Halo. Tes. Halo. Ini ya ora enggak sensitif sebelumnya ya. Lah ya Allah ya Robbi. Lah kuwi lho Mas, ketemu apa nih Mas? Tes. Nah, apa nih Mas? Kayak ora ngerti, pokoknya etok sok pinter ngono to. Kuwi yo iso uga lho Mas. Enggak selama ini Mas Okijan terkenal tukang ngoten iki mboten? Oh ya wis berarti. Iki pernek mau gore etok ngono wis. TikTok iki ora ngerti sembuh yang kula dumuk berarti sekti nek. Diuntir. Waduh. Wah nek iki yo iki rada kasar waton cekel ya. Ya kudu nganggo kelemah lembutan to Mas. Mau perasaan biar agak romantis begitu. Waton cekel ya Allah. Baik lanjut. Wis suwe Mas. Tenang aja. Jadi yang pertama adalah wah, mantep nek ini Mas. Saya enggak begitu keluar tenaga. Al-ilmu al-munafi lil jahl. Ingat tadi ya, menetapkan dan mengingkari. Menetapkan dan menolak. Yang kedua. Oh, belum ini. Masih. Wa qauluhu al-munafi lil jahl. Masih menjelaskan lagi. Menghilangkan ketidakpahaman. Ya namanya ngerti ya akhirnya menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan, buta huruf, buta ilmu, ya seperti itu. Ai ilman sahihan wa fahman qawiman ya dia. Li hadhil kalimati yakhruju bihi an sabilil jahli wal jahilin. Ini penting. Ilmu tadi harus ilman sahihan. Pemahaman ilmu yang betul. Betul memahami kalimat la ilaha illallah. Ilmunya betul wa fahman qawiman, pemahamannya yang lurus terhadap kalimat ini. Jangan sampai salah. Karena itu tadi banyak yang mengucapkan tapi belum sempurna atau bahkan bisa jadi masih keliru. Sehingga orang yang mengucapkannya itu bisa terbebas keluar dari kejahilan dan kelompok kategori orang-orang jahil. Ya kalau dia paham, dia akan terbebas dari ketidaktahuan dan terbebas dari status tidak tahu. Kan begitu. Fa in qalaha bila ilmin bimaknaha wa madluliha, jika ada orang yang membunyikan, mengucapkan, mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya, tidak ngerti kandungan isinya, fa innaha la tanfa'u. Yo kalimat yang ia ucapkan meskipun tadi istilah saya ribuan kali tidak ada gunanya, sia-sia belaka, tidak bermanfaat. Mengapa? Ya bisa jadi dia melanggarnya dan itu terjadi. Dari mana kita tahu? Lah itu cerita, berita, kisah orang yang berstatus muslim tapi juga masih berbuat syirik. Bahkan syiriknya akbar jamaah. Minta kekayaan kepada selain Allah yang ya marak seperti itu. Waliyadu billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Tersebut dalam surah Muhammad. Ini kalimat pertama. Oleh karena itu fa'alam, ketahuilah. Berarti mengetahui itu dengan ilmu, al-ilm. Annahu la ilaha illallah, tidak ada zat yang boleh dan berhak diibadahi sebagai Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang asli kecuali Allah. Tidak ada yang boleh dan berhak diibadahi kecuali Allah. Fabada'a bil ilmi. Di dalam ayat ini diawali dengan ilmu. Idhuwal asas, karena ilmu itu sebagai prinsip, sebagai pokok.
Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, kecuali orang yang menyaksikan kebenaran dalam keadaan dia paham. Namanya saksi itu harus tahu. Saksi kok tidak tahu, ya tidak layak menjadi saksi, alias saksi palsu. Iya, begitu. Bukan saksi bisu, Mas. Saksi bisu bisa jadi, ya. Tapi kalau dia ngerti, cuman dia bisu. Ini tidak ngerti. Namanya saksi pasti tahu. Qala al-mufassirun, ulama ahlu tafsir menjelaskan, illa man syahida bil haqqi ay bila ilaha illallah. Kebenaran tadi, kecuali yang mempersaksikan kebenaran. Al-haq di situ yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui, ay ya'lamuna makna ma syahidu bih, mengetahui, memahami persaksian yang ia lakukan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, kan dia bersaksi. Berarti dia tahu dong maknanya. Kalau nggak tahu, ngapain kamu bersaksi? Nggak diterima. Begitu logikanya. Jadi kita dibawa untuk memahami kalimat ini, baik dengan dalil maupun dengan logika sederhana. Begitulah jamaah. Orang yang paham agama, Masya Allah, cerdas. Orang yang paham agama itu pinter jamaah. Meskipun kita tidak punya gelar barangkali, tidak disebut cendekiawan atau ilmuwan. Sebaliknya, meskipun dia punya gelar profesor, doktor, cendekiawan, ilmuwan, tapi kalau kalimat la ilaha illallah saja nggak paham, ya itu, ya bergelarlah ilmuwan, tapi tidak paham siapa Tuhannya, belum mengenal Allah dengan betul, dan itu masuk kategori jahil. Meskipun dia pandai. Ada fisikawan siapa itu, ilmuwan yang terkenal, Mas, yang mohon maaf dia nggak bisa jalan terus apa? Iya itu, Masya Allah, itu IQ-nya berapa ratus itu. Tapi dia nggak mengimani Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Padahal dia sudah menemukan sekian banyak, Masya Allah. Saintis lah, begitu dia, ilmuwan, cendekiawan abad ini. Tapi untuk apa? Nggak ada gunanya. Bahkan itu memperberat sanksinya besok. Lah wes dikasih akal, dikasih kemampuan berpikir untuk tadabbur alam ini. Ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Persoalannya dia belum memenuhi syarat ulul albab loh, meskipun cerdas. Iya, dia sudah meneliti alam ini, iya. Karena ulul albab itu siapa? Setelah meneliti ini dia, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian simpulannya apa? Rabbana subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Kalau belum sampai simpulan ini, meskipun dia profesor, doktor, cendekiawan, saintis, enggak, belum disebut ulul albab. Nah, ulul albab itu orang yang tahu ilmu dan dia mengakui siapa yang disembahnya. Karena makhluk tadi, kemampuan dia memikirkan alam itu berasal dari Allah, dan itu bukti keberadaan Allah. Kembali bahwa kata ahli tafsir, illa man syahida bil haqqi ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamun ay ya'lamuna ma'na ma syahidu. Jadi tahu arti la ilaha illallah. Begitu pula wa fi sahih Muslimin an nabiyyina alaihi salatu wassalam annahu qala man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al jannah fashtarita al ilm atau fashtarata al ilm. Perhatikan, sebagaimana tadi ketika ada seorang yang menghadap Al-Imam Al-Hasan Al-Basri lalu menyampaikan, wahai Imam, inna nasan yaqul man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Iya betul, tapi bukan sekedar mengucapkan. Beliau memberikan penjelasan, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardhaha dakhala al jannah. Ini dia. Apa artinya? Paham artinya
dan melakukan konsekuensinya. Pun di dalam hadis dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, man mata, barang siapa yang sampai ia meninggal dunia dalam keadaan wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, kalimatnya bukan wa huwa qala atau wa huwa yaqul la ilaha illallah, tidak, wa huwa ya'lam. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa sampai meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui, berarti punya ilmu. Tapi ingat di sini, ketika kita memahami dalil jangan sepotong-sepotong, yang penting ngerti toh. Ya, ngerti di situ artinya ia mengerti, diyakini dan diamalkan. Bukan sekedar ngerti, gitu maksud. Bahwa tidak ada zat yang boleh dan berhak diibadahi kecuali Allah, dakhalal jannah. Artinya ketika dia mengikrarkan kata atau kalimat la ilaha illallah dari lubuk hatinya, mukhlisan min qalbi, kemudian ya aliman bimaknaha, tahu artinya, kemudian konsekuen dengan isinya, dakhalal jannah, masuk surga. Fashtarata al-ilma. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat apa? Harus tahu. Bukan sekedar mengucapkan. Itu dia. Dan sepertinya juga ada sebagian saudara kita ini ya alhamdulillah mereka senang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apalah artinya ucapan-ucapan itu jika tidak dipahami, bahkan dilanggarnya sendiri. Itu terjadi. Dia mengucapkan la ilaha illallah, banyak, sering, sudah nggak paham, dilanggar. Lah, apa gunanya kalau seperti itu? Itu yang pertama. Al-ilmu al-munafi lil jahl. Tahu artinya, tahu kandungan maknanya. Yang kedua, al-thani, al-yaqinu al-munafi lisyakki war-raib. Yakin. Orang itu kalau yakin ya nggak ragu, otomatis itu. Ini disebutkan supaya untuk memberikan tambahan penegasan. Al-yaqinu al-munafi lisyakki war-raib. Yakin. Wis 100% yakin. Kalau begitu nggak ada lagi sedikit pun syak, ragu, bimbang, mangu-mangu, gemang dan seterusnya, nggak ada. Wal yaqinu huwa tamamul ilmi bi kamaluh. Yakin itu ketika seseorang betul-betul memiliki ilmu yang sempurna. Jadi mantep dia. Ngerti Pak Tijo? Ngerti, kenal. Oh, kenal. Wong iki lemu. Wah, jelas salah. Ya. Wong guru. Ya gitu misalnya. Yakin sempurna pengenalannya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ini dia kata kuncinya setelah beriman kepada Allah itu thumma lam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dan yakinlah bahwa waktu sudah udah dibel Mas Dedi yo orang elek ke gitu. Ai qanu walam yashukku, dia yakin tidak ragu. Fal imanu wat tauhidu la budda fihi minal yaqin. Karena iman itu, tauhid itu harus betul-betul dengan keyakinan. Wal aqidah as-sadiqah as-sahihah, dengan ikatan yang sahih, akidah yang benar. Wa rabtil qalbi ala dzalik, ikatan hati. Akidah itu ikatan yang kuat. Akidah yang kuat. Dan itu semuanya bisa kuat kalau apa? Kalau yakin. Kalau tidak yakin ya ragu-ragu. Goyah kita. Begitu kurang lebih karena sudah dibel. Sampai di sini dahulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Catat Mas Dedi, halaman berapa? 40, paragraf pertama belum selesai. Begitu dia, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat bekerja menjalankan aktivitas dan ibadah.
Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memberi kemudahan segala urusan. Amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.